Tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam Islam itu nggak ada istilah pacaran, nggak ada istilah ta'aruf, kenal mengenal lebih dahulu, jalan berdua, tidak ada. Yang ada, kalau memang kita sudah senang dengan wanita, dianjurkan untuk khitbah. Khitbah artinya meminang, yaitu kita melihat wanita yang akan dipinang, kemudian setelah itu meminang. Nabi bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a yanzura minha ila ma yad'u ila nikahiyah falyaf'al." Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain, Al-Mughirah bin Syu'bah pernah meminang seorang wanita, maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Undur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma." Lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan cinta kasih antara kalian berdua. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai, Darimi dan yang lainnya. Jadi di sini Nabi menyuruh untuk melihat wanita. Apa yang dilihat ketika meminang itu? Para ulama ikhtilaf tentang bagian mana yang dilihat. Para ulama ikhtilaf. Sebagian menyebutkan bagian mana saja selain dari muka dan kedua tapak tangannya. Sebagian lagi melihat sebagian dari tubuhnya. Sebagian lagi melihat muka dan dua tapak tangan. Dan ini yang dipegang oleh jumhur ulama. Yang dipegang oleh jumhur ulama, yang dilihat muka dan kedua tapak tangannya. Dan saya sebutkan di situ sumber-sumbernya dalam kitab Syarh Sunnah dari Imam Al-Baghawi, Syarah Muslim Imam Nawawi, kemudian juga yang lainnya dalam kitab Fiqhun Nadhar, fikih tentang masalah pandangan, itu pun dia menguatkan tentang melihat muka dan kedua tapak tangan. Begitu juga dalam Jami' Ahkamin Nisa oleh Mustafa Al-Adawi, beliau pun menguatkan meraji melihat muka dan kedua tapak tangan. Jadi ketika khitbah, ketika meminang itu yang dilihat muka dan kedua tapak tangannya. Wallahu a'lam. Kemudian apabila sudah meminang, sebagian ulama membolehkan juga atau menganjurkan untuk sholat istikharah. Seperti dalam beberapa kitab itu dibahas tentang sholat istikharah, seperti dalam kitab Al-Insyirah fi Adabin Nikah oleh Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini, kemudian dalam Jami' Ahkamin Nisa oleh Mustafa Adawi, kemudian dalam kitab Adabul Khitbah wa Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah oleh Amr Abdul Mun'im Salim. Semuanya ini dalam kitab itu membawakan dianjurkan bagi laki-laki dan wanita untuk istikharah, untuk minta pilihan yang baik. Dalam Sunan An-Nasai, beliau memberikan bab terhadap hadis yang berkaitan dengan Zainab binti Jahash. Itu diberikan bab di situ, salatul mar'ah idza khutibat wastikharatuha rabbaha. Bab seorang wanita salat istikharah ketika dipinang. Bab seorang wanita salat istikharah ketika dipinang. Jadi menunjukkan di sini disunnahkan untuk salat istikharah. Kemudian setelah keduanya suka sama suka, maka diadakan akad nikah. Artinya setelah khitbah dan keduanya sudah setuju, maka diadakan akad nikah. Tentang jarak antara khitbah dengan akad nikah ini berapa lama nggak dijelaskan dalam hadis, nggak dijelaskan juga dalam athar. Cuma yang terbaik, yang cepat itu yang terbaik. Jadi kalau dia sudah khitbah, ya segera dia menikah, itu yang terbaik. Kemudian dalam akad nikah itu ya ada suka sama suka dari kedua calon mempelai, kemudian izin dari wali, kemudian ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul.